Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khotib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khotib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat sehingga dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid dengan penuh khidmat dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang dengan cahaya iman dan Islam. Jangan sampai kita merasa dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa datang tanpa terduga-duga. Sebab sesungguhnya tidak ada yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afaminu mu'rallahi fala ya'manu makrallahi ilal qaumul khasirun." Yang artinya, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 99. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sumpah Pemuda adalah suatu ikrar pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar tersebut merupakan hasil putusan Kerapatan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II yang digelar pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Di antara pelajaran penting dalam momentum Sumpah Pemuda ini adalah pentingnya bidang pendidikan dan semangat untuk mengisi kehidupan dengan hal-hal yang bermanfaat. Terlebih bagi para generasi muda yang akan menjadi penerus tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Mereka harus mengisi masanya dengan hal-hal yang bermakna dan membawa manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Usia remaja adalah usia yang sangat produktif untuk menuntut ilmu. Tubuh yang masih bugar dan akal pikiran yang masih tajam harus terus diasah selagi kesempatan masih terbuka lebar. Tantangan zaman yang akan dihadapi kelak tentunya lebih berat daripada masa sekarang. Generasi muda sekarang harus bersiap menjadi generasi yang tangguh menatap gelombang badai perubahan yang siap menghantam. Generasi muda muslim zaman sekarang harus menjadi pemimpin berkualitas di masa depan. Karena masa depan agama dan bangsa tergenggam di tangan dan terpikul di atas pundak generasi muda. Selagi pintu masih terbuka lebar, tuntutlah ilmu sebanyak mungkin. Tapi bukan hanya dicari dan disimpan. Setelah diperoleh, ilmu juga harus diamalkan semaksimal mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pengetahuan baru tentang hal-hal yang belum diketahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amala bima alima warasulullahi ilma malam ya'lam." Yang artinya, barang siapa mengamalkan apa yang telah ia ketahui, niscaya Allah akan menganugerahkan pengetahuan tentang apa yang belum dia ketahui. Hadis riwayat Abu Nuaim. Bergulirnya waktu merupakan tanda yang nyata bahwa jatah usia kita semakin menipis. Sementara itu, kita tidak tahu kapan hembusan nafas kita berakhir. Masa muda tidak memiliki apapun untuk menjamin diri kita sampai ke masa tua. Oleh karenanya,
Penting kita insafi untuk menjadikan masa muda sebagai langkah persiapan untuk masa-masa selanjutnya. Lebih-lebih masa keabadian nanti. Masa muda dengan keadaan yang bugar, kuat, dan semangat tinggi itu hendaknya diarahkan pada hal-hal yang mengandung manfaat di dalamnya. Baik manfaat kepada dirinya ataupun kepada orang lain. Bahkan alam sekitarnya. Baginda Nabi bersabda, min husnil islamil tarkuhu ma la ya'nihi. Yang artinya, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Ahmad. Jika kita benar-benar memegang hadis ini, maka niscaya hidup akan terasa begitu memiliki arti. Dan insya Allah kita termasuk di antara golongan orang-orang yang tidak menyesal di kemudian hari dan hari kemudian. Sebagian dari kita ada yang sudah melalui masa mudanya, ada pula yang tengah menjalani masa mudanya. Namun yang perlu ditekankan dari semuanya itu adalah bukan tentang berapa umur kita, melainkan bagaimana kita mengisinya. Jangan sampai kita membiarkan masa muda kita atau masa muda orang-orang di sekitar kita terlewat begitu saja tanpa mengukir hal-hal yang bermanfaat dan baik lainnya. Sebagaimana lazimnya semangat muda, keinginan menjadi terunggul, terdepan dan terbaik adalah hal yang sulit untuk dihindari. Bahkan dalam banyak hal, semangat ini cenderung baik untuk dipelihara. Oleh karenanya, penting kita tengok hadis Nabi tentang seperti apakah sejatinya orang-orang yang terbaik itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man jaraja khairuhu wa yu'man syarruhu. Yang artinya, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling bisa diharapkan kebaikannya dan paling sedikit keburukannya hingga orang lain merasa aman. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di antara yang bisa dijadikan pedoman hadis ini adalah bagaimana seorang pemuda dengan dayanya membawa ketentraman pada lingkungannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari hadis ini, selain membawa ketentraman, pemuda yang ingin jadi terbaik haruslah pula paling memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian uraian tentang perlunya menjaga masa muda kita atau orang-orang di sekitar kita dan mengisi dengan hal-hal yang bermakna. Karena kita tahu bahwa pemuda lah yang akan menjadi nakoda kehidupan selanjutnya. Pemimpin, tokoh dan orang-orang terkemuka. Pada saatnya akan digantikan oleh mereka-mereka yang sekarang tengah menjalani masa muda. Sebagaimana ada kalam bijak mengatakan, Syubbanul yaum rijalul ghad, yang artinya pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Semoga saja kita dan generasi muda kita bisa senantiasa memberikan kebaikan, manfaat, dan ketentraman kepada sekitar kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taf'ani wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa zikril hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammadis shadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanihi nabiyina wal mursalin wa radallahu an ummahatil mu'minin wa alil baitit tahirin wa anil khulafar rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa wa anil imanil muhtadin Abi Hanifatul Maliki wa Syafi'i wa Ahmada wa anil aliyais wa walis solihin. Amma ba'du. Fabi ayyuhal muslimin usikum wa nafsi bittaqwallahu wa alil azim fattaku.
wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim, faqala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'ala wasallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna hadatan muhadin ghairal salihin wala mudallin. Allahumma astur awratina, amin rawatina, wa'afina ma ahammana, wa qina syarra ma natakhawaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadzakurullahal fadzakurullahal ladzim yazkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'ulu min fadlihi yu'zikum wattaqu yajmal lakum min amrakum bajaraja wa zikrullah akbar.